wabarakatuh. Saya Hasanah SPD, guru SD Negeri Sungai Sialang, Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin, dalam rangka pemilihan guru dan kepala sekolah inovatif. Pada kesempatan kali ini akan membagikan praktik baik mengenai media pembelajaran Kobaja. Kobaja adalah akronim dari Kotak Berkancing Ajaib. Dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang berkualitas dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi untuk menyukseskan kurikulum merdeka, SD Negeri Sungai Sialang perlu melakukan terobosan-terobosan baru mengenai menyiapkan sarana sumber belajar untuk memfasilitasi diferensiasi pembelajaran. Media pembelajaran sangat diperlukan dalam membantu guru untuk menyampaikan informasi kepada peserta didik. Berdasarkan studi literatur tentang perkembangan kognitif siswa, diperoleh informasi bahwa anak dengan usia 7-11 tahun itu berada dalam masa perkembangan kognitif operasional konkret. Hal ini menjadi landasan atau pedoman bagi guru dalam mengembangkan media pembelajaran yang akan digunakan. Kobaja adalah media yang dikembangkan dengan memadukan kebutuhan literasi digital dan pembelajaran kontekstual yang berada dalam satu media. Media ini sangat cocok digunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik berdasarkan gaya belajarnya. Kebutuhan konten untuk gaya belajar visual terpenuhi dengan adanya gambar-gambar kaya informasi dalam Kobaja. Selain itu, anak dengan gaya belajar visual juga dapat terfasilitasi oleh media Kobaja dengan adanya sumber bacaan melalui scrapbook dan QR kode yang berisi sumber literasi digital. Untuk gaya belajar kinestetik, terfasilitasi dengan adanya model sederhana 3 dimensi yang disajikan serta unsur permainan edukatif melalui puzzle dan pengelompokan komponen rantai makanan yang ada dalam media Kobaja. Tantangan yang dirasakan untuk mencapai tujuan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi dengan media Kobaja adalah sulitnya mewujudkan ide untuk membuat media yang dapat menggabungkan unsur pembelajaran kontekstual dan digital yang menarik, unik, interaktif, yang dapat memfasilitasi kebutuhan siswa dengan keterbatasan akses internet dan juga fasilitas pendukung yang diperlukan. Namun, keinginan yang kuat dan rasa kepedulian terhadap peserta didik yang tinggi mendorong saya untuk terus berusaha dengan maksimal, mencari sumber referensi untuk menambah ide dan berkolaborasi dengan rekan sejawat, atasan, siswa, dan keluarga. Alhamdulillah, terwujudlah media tersebut dalam bentuk Kobaja. Untuk melaksanakan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan media Kobaja, terlebih dahulu guru melakukan asesmen awal berupa wawancara satu persatu terhadap siswa untuk mengetahui profil siswa seperti gaya belajar dan karakteristik lainnya. Selain itu, dilakukan juga tes tertulis untuk mengetahui pemahaman awal siswa terhadap materi yang akan dipelajari. Informasi yang didapat nantinya akan digunakan untuk mempersiapkan fasilitas dan strategi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dengan Kobaja ini, saya menerapkannya dengan model discovery learning. Dengan model ini, siswa akan belajar memahami konsep, inti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan.
Setelah siswa mendapatkan stimulus dari guru, siswa diajak mengamati kondisi lingkungan sekitar sekolah yang menjadi contoh ekosistem hutan yang telah berubah menjadi lahan perkebunan sawit. Siswa akan mengumpulkan data sebelum dan sesudah terjadinya alih fungsi lahan tersebut. Data yang dikumpulkan meliputi tumbuhan dan hewan yang ada di lingkungan yang diamati, sekaligus mencatat apa saja komponen ekosistem yang ditemukan. Diferensiasi yang dilakukan pada tahap ini yaitu mengumpulkan data berdasarkan kelompok gaya belajar yang telah dibagikan berdasarkan hasil asesmen awal. Kelompok kinestetik akan meneruskan pengamatan di lingkungan sekitar sekolah hingga radius 100 meter. Sementara kelompok visual akan kembali untuk mengumpulkan data melalui membaca sumber referensi buku dan referensi lainnya. Sedangkan kelompok audio melanjutkan mengumpulkan data dengan cara menonton video yang berkaitan dengan materi yang sedang mereka amati. Setelah data terkumpul, siswa kembali ke kelas dan melakukan pengolahan data. Pada kegiatan ini, siswa akan mereduksi, mengklasifikasi, dan mentabulasi serta menganalisis data yang diperoleh secara berkelompok. Dilanjutkan dengan proses pendalaman materi menggunakan media Kobaja. Pada tahap ini terjadi diferensiasi konten, karena siswa akan mendalami pemahaman mereka berdasarkan cara atau gaya belajar yang mereka sukai terhadap konten yang mereka anggap menarik. Siswa kelompok visual memanfaatkan konten gambar dan teks yang ada pada Kobaja. Siswa kelompok kinestetik memanfaatkan puzzle dan game pengelompokan hewan. Sedangkan untuk literasi digital dilakukan siswa dengan memanfaatkan kode QR pada Kobaja yang dipelajari melalui handphone dan laptop. Setelah data terkumpul, siswa kembali ke kelas dan melakukan pengolahan data. Pada kegiatan ini, siswa akan mereduksi, mengklasifikasi, dan mentabulasi serta menganalisis data yang diperoleh secara berkelompok. Kegiatan siswa selanjutnya adalah menyiapkan penyajian data. Pada tahap ini, diferensiasi produk yang akan dihasilkan dari kegiatan siswa, yaitu produk clipping yang dihasilkan kelompok kinestetik, produk poster dampak penebangan hutan dari kelompok visual, dan audiobook yang dihasilkan dari rekaman review materi kelompok audio. Selanjutnya, produk yang mereka hasilkan akan dipublikasikan ke orang lain, yaitu guru dan rekan dari kelas lain. Guru yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Bapak Muhammad Giim SPD, guru kelas 6, dan Ibu Susi Susanti SPD, guru kelas 1. Setelah mendapat masukan dan tanggapan dari hasil publikasinya, dilanjutkan dengan kegiatan presentasi karya, produk penyajian data yang dihasilkan di kelas. Pada tahap ini, siswa akan belajar menghargai dan berpikir kritis terhadap hasil karya teman yang ditampilkan. Untuk kemudian, mereka belajar memberikan tanggapan, pertanyaan, dan saran terhadap kelompok yang tampil. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil. Saya senang mengikuti pelajaran Ibu Sana karena ada permainan dan game dan semangat belajarnya. Terima kasih Ibu Sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.